Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Akbar Suryadinata, NIM 811141934. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa antar negara, sengketa internasional. Sengketa internasional mencakup sengketa antar negara dan negara, negara dan individu, negara dan korporasi asing, serta sengketa antar negara dan kesatuan kenegaraan bukan negara. Cara penyelesaian sengketa secara umum ada dua, yaitu dengan cara penyelesaian sengketa dengan cara damai, dan ada juga penyelesaian sengketa dengan cara paksaan atau kekerasan. Yang pertama, penyelesaian sengketa secara damai. Untuk mencegah penggunaan kekerasan oleh negara dalam kesatuan persengketaan dengan negara lain, perlu ditempuh suatu penyelesaian secara damai. Usaha ini mutlak diperlukan sebelum perkara itu mengarah pada suatu pelanggaran terhadap perdamaian. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan kewajiban kepada negara anggotanya, bahkan kepada negara-negara lain yang bukan anggota PBB, untuk menyelesaikan setiap persengketaan internasional secara damai sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan perdamaian, keamanan internasional, serta keadilan. Ketentuan penyelesaian sengketa dalam hukum internasional pada umumnya berdasarkan pasal 33 Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa. Pihak yang terlibat dalam pertikaian atau sengketa pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan cara perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian menurut hukum, badan yudisial, menggunakan pengaturan-pengaturan atau badan-badan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri. Dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni rujuk, penyelesaian sengketa di bawah perlindungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, arbitrasi, dan peradilan. Langsung saja, yang pertama, rujuk. Rujuk dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan mengadakan negosiasi, dengan jasa baik atau mediasi, dengan konsiliasi, dan dengan panitia penyelidikan. Rujuk dapat dilakukan dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga itu dapat suatu negara, organisasi internasional, ataupun individu. Bantuan pihak ketiga itu dapat berupa jasa baik ataupun mediasi. Dalam mediasi, pihak ketiga tidak hanya mempertemukan pihak yang bersengketa, tetapi juga ikut serta dalam perundingan, bahkan agar tercapai penyelesaian secara damai dengan mengajukan saran-saran meskipun saran itu tidak mengikat. Rujuk dapat dilakukan juga dengan konsiliasi. Secara luas, konsiliasi berarti penyelidikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga tidak memihak. Secara sempit, konsiliasi berarti penyelidikan sengketa pada suatu panitia untuk mengusulkan penyelesaian sengketa setelah mengadakan penelitian tentang permasalahan yang disengketakan dan kemungkinan penyesuaiannya. Usul itu tidak mengikat. Pihak yang bersengketa dapat menerima atau menolak usul tersebut. Rujuk juga dapat dilakukan dengan bantuan panitia penyelidikan. Panitia penyelidikan ini ditugaskan untuk menyelidiki kepastian peristiwa-peristiwa dalam sengketa dan menyiapkan penyelesaian yang disepakati. Yang kedua, penyelesaian sengketa di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Amanat yang disebutkan dalam pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa salah satu tujuannya adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Tujuan tersebut sangat terkait erat dengan upaya penyelesaian sengketa secara damai. Isi piagam PBB tersebut diantaranya memberikan peran penting kepada International Court of Justice atau ICJ, dan upaya penggerakannya diserahkan pada Dewan Keamanan. Berdasarkan bab 7 Piagam PBB dapat mengambil tindakan-tindakan yang terkait dengan penjagaan atas perdamaian. Sedangkan bab 6 Dewan Keamanan juga memberikan
kewenangan untuk melakukan upaya-upaya yang terkait dengan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa internasional secara hukum Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pasal 33 secara khusus menyerukan organisasi dunia untuk membantu penyelesaian sengketa internasional melalui cara damai, baik melalui badan arbitrase maupun organ PBB sendiri, yaitu bahkan internasional. Yang ketiga, arbitrasi. Arbitrasi adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, serta keputusan yang dikeluarkan sifatnya final dan mengikat, serta suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu kompromis, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketa lahir. Clause kompromis pengaturan arbitrasi modern baru dimulai pada tahun 1794, yakni pada saat ditetapkan Perjanjian Internasional Jai antara Amerika Serikat dan Inggris. Perjanjian ini menetapkan pembentukan 3 komisi bersama untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan dalam rangka pembuatan perjanjian internasional. Pengaturan arbitrasi internasional ditetapkan dalam Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1970. Keempat, peradilan internasional. Yang dimaksud dengan peradilan internasional adalah penyelesaian masalah dengan menerapkan ketentuan hukum oleh badan peradilan internasional yang dibentuk secara teratur. Peradilan internasional dapat dilakukan oleh Mahkamah Internasional atau oleh badan peradilan lainnya. Mahkamah Internasional kini merupakan satu-satunya badan peradilan internasional tetap yang dapat digunakan dalam masyarakat internasional. Mahkamah Internasional dibentuk berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pelaksanaan fungsi Mahkamah Internasional diatur dalam Statuta Mahkamah Internasional yang merupakan bagian integral dari piagam tersebut. Untuk melaksanakan tugas itu, Mahkamah Internasional dapat menetapkan rule of court dan resolusi. Rule of court mengatur prosedur kerja Mahkamah Internasional dan kepada interannya, sedangkan resolusi Mahkamah Internasional mengatur prosedur inter mahkamah. Dalam pasal 9 Statuta Mahkamah Internasional dijelaskan bahwa komposisi Mahkamah Internasional terdiri atas 15 orang hakim dengan masa jabatan yaitu 9 tahun. Dalam melaksanakan fungsi peradilan, Mahkamah Internasional berwenang menyelesaikan sengketa contentious case dan memberi nasihat advisory opinion. Keputusan Mahkamah Internasional bersifat mengikat. Keputusan Mahkamah Internasional juga bersifat final dan tidak bisa diminta banding. Yang kedua, penyelesaian sengketa internasional secara paksa. Negara-negara tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa mereka secara persahabatan, maka cara pemecahan yang mungkin digunakan adalah cara-cara kekerasan. Prinsip dari cara penyelesaian melalui kekerasan antara lain: A. Perang. Tujuan perang adalah menaklukkan negara lawan dan membebankan syarat-syarat penyelesaian di mana negara yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternatif lain selain mematuhinya. Tindakan bersenjata tidak dapat disebut perang juga banyak diupayakan secara sederhana. Perang merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan untuk menaklukkan negara lawan untuk membebankan syarat-syarat penyelesaian secara paksa. Konsepsi ini sejalan dengan pendapat Karl von Clausewitz yang mengatakan bahwa perang adalah perjuangan dalam skala besar yang dimaksudkan oleh salah satu pihak untuk menuduhkan lawannya guna memenuhi kehendaknya. Balasan merupakan metode yang dipakai oleh negara-negara untuk mengupayakan
ganti rugi dari negara-negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pembalasan. Perbedaan antara tindakan pembalasan dan retorsi adalah pembalasan mencakup tindakan yang pada umumnya boleh dikatakan sebagai perbuatan ilegal. Sedangkan retorsi meliputi tindakan sifat balas dendam yang dapat dibenarkan oleh hukum. Pembalasan dapat berupa berbagai macam bentuk, misalnya suatu pemboikotan barang-barang terhadap suatu negara tertentu. D. Blokade secara damai. Pacific Blokade. Pada waktu perang, blokade terhadap pelabuhan suatu negara yang terlibat perang sangat lazim dilakukan oleh angkatan laut. Blokade secara damai adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan pada waktu damai, kadang-kadang digolongkan sebagai pembalasan. Tindakan itu pada umumnya ditunjukkan untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade mentaati permintaan ganti rugi atas kerugian yang diberikan oleh negara yang memblokade. Intervensi. Hukum internasional pada umumnya melarang campur tangan yang berkaitan dengan urusan-urusan negara lain. Yang dalam kaitan khusus ini berarti suatu tindakan yang lebih dari sekedar campur tangan saja dengan lebih kuat daripada mediasi atau usulan diplomatik. Menurut Mahkamah Intervensi dilarang oleh hukum internasional apabila a. campur tangan yang berkaitan dengan masalah di mana setiap negara diperbolehkan untuk mengambil keputusan secara bebas, dan b. campur tangan itu meliputi gangguan terhadap kemerdekaan negara lain dengan cara-cara paksa, khususnya kekerasan. Demikian pembahasan dari saya, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.